Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Ike Sri Mulyaningsih dan Feryana Damayanti. Kami di sini akan menjelaskan tentang konflik dalam organisasi, performansi kinerja, dan produktivitas organisasi. Hakikat konflik menurut Aldag, RG, dan Strins, TM, konflik adalah ketidaksepahaman antara dua atau lebih individu atau kelompok sebagai akibat dari usaha dari kelompok lainnya yang mengganggu pencapaian tujuannya. Dengan kata lain, konflik timbul karena satu pihak mencoba untuk mengganggu pihak lain dalam usahanya untuk mencapai suatu tujuan. Ciri-ciri organisasi yang mengalami konflik yaitu yang pertama adalah terdapat perbedaan pendapat antara individu atau kelompok. Yang kedua, terdapat perselisihan dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, terdapat pertentangan norma dan nilai-nilai individu atau kelompok. Selanjutnya, adanya sikap dan perilaku yang saling meniadakan, menghalangi pihak lain untuk memperoleh kemenangan. Yang terakhir, adanya perdebatan dan pertentangan yang mengakibatkan munculnya gagasan baru untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu proses terjadinya konflik. Selanjutnya yaitu proses terjadinya konflik. Gabungan dari beberapa model tentang proses konflik, yaitu meliputi yang pertama permulaan konflik. Merupakan kondisi-kondisi yang menyebabkan atau mendahului peristiwa konflik yang diakibatkan karena adanya kekecewaan. Selanjutnya, merasa ada konflik, jadi sudah sadar bahwa ini kayaknya kok ada konflik. Kedua belah pihak merasa adanya konflik. Di tempat kerja tercipta suasana pesaing. Ini contoh ya guys, tiap kelompok cenderung saling mengungguli dan mengalahkan kelompok lainnya. Proses yang selanjutnya yaitu perilaku yang nampak. Jadi karena konflik tersebut adanya perilaku yang beda dari biasanya seperti itu. Jadi individu atau kelompok menanggapi dan mengambil tindakan. Bentuknya bisa berupa lisan, saling mendiamkan, bertengkar, berdebat. Tindakan nyatanya berupa persaingan dan juga permusuhan. Proses konflik yang selanjutnya yaitu pengelolaan konflik. Siapa yang mengelola konflik? Yang mengelola konflik adalah pemimpin. Pemimpin akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan konflik di dalam organisasi. Jadi, pemimpin itu dapat dikatakan sebagai penengahnya. Proses yang terakhir yaitu dampak konflik. Konflik yang tidak dapat dikelola dengan baik menyebabkan kedua belah pihak yang terlibat menjadi tidak harmonis dalam hubungan kerja, kurang termotivasi dalam bekerja, dan berakibat pada menurunnya produktivitas bekerja. Oke, bab selanjutnya yaitu eksistensi konflik. Dalam penerapannya, eksistensi konflik ini mempunyai dua pandangan dalam menghadapi konflik. Yang pertama, pandangan tradisional tentang konflik, yaitu konflik pada umumnya buruk dan harus dihilangkan atau dikurangi. Sedangkan pandangan kontemporer atau modern, konflik itu baik dan harus digerakkan, namun konflik harus diatur dengan tidak lepas kendali. Yang selanjutnya, pandangan tradisional tentang konflik yaitu konflik tidak perlu terjadi. Tetapi pada pandangan kontemporer, konflik tidak bisa dihindari.
Yang selanjutnya, konflik diakibatkan oleh putusnya komunikasi dan kurangnya pemahaman, kepercayaan, dan keterbukaan antar kelompok. Sedangkan kontemporer atau modern, konflik diakibatkan oleh perebutan penghargaan yang terbatas, persaingan, dan potensi frustasi dari kondisi tujuan yang wajar dalam organisasi. Selanjutnya, pandangan tradisional tentang konflik yaitu orang pada dasarnya baik. Kepercayaan, kerjasama, dan kebaikan diberikan dalam sifat manusia. Sedangkan menurut pandangan kontemporer, orang pada dasarnya tidak buruk, tetapi didorong oleh pencarian diri, dan minat bersaing. Selanjutnya yaitu jenis-jenis konflik. Konflik dibagi menjadi 4. Yang pertama, konflik antar pribadi, yaitu adanya perbedaan antara dua individu yang disebabkan karena faktor bawaan dan lingkungan. Yang selanjutnya, konflik antar kelompok, yaitu selama pertentangan atau perbedaan pendapat dilakukan secara jujur, maka solidaritas kelompok tidak akan goyah. Yang selanjutnya, konflik antar kelas. Konflik terjadi saat sistem-sistem di masyarakat tidak menjalankan fungsi secara adil dan proporsional sehingga kelompok lain terasa terabaikan. Yang selanjutnya, konflik antar manajer, yaitu terjadi ketika putusan dan kebijakan tidak dilaksanakan oleh anggota organisasi. Dan bab yang terakhir yaitu penyebab konflik. Sebab-sebab konflik antara lain yang pertama yaitu disebabkan karena ada kondisi yang mendahului. Yang kedua disebabkan karena saling ketergantungan kerja. Yang ketiga saling ketergantungan yang berurutan. Yang keempat yaitu saling ketergantungan timbal baik. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.